Pernah dengar kisah harta karun yang ditelan bumi, kota bertiang emas yang menghilang tanpa jejak, atau gua misterius yang menyimpan penghuni selama 300 tahun? Al-Quran menyebutkan tempat-tempat ini, tapi hingga kini lokasinya masih menjadi teka-teki besar. Mari kita telusuri 5 tempat penuh misteri ini dan pelajaran apa aja yang bisa kita ambil hari ini. Di surat Al-Qasas ayat 76 hingga 82 disebutkan kisah Qarun, salah satu manusia terkaya dalam sejarah. Kekayaannya begitu besar sampai kunci-kunci gudangnya saja harus dipikul oleh puluhan pria kuat. Tetapi kesombongannya berujung tragis. Dalam sekejap bumi menelannya beserta seluruh hartanya. Hingga kini lokasi harta terkutuk ini masih menjadi misteri besar. Bayangin, kuncinya doang aja butuh rombongan orang buat bawa. Kalau harta yang ditemuin sekarang mungkin bakal seheboh Titanic. Tapi versi zaman Nabi, jangan-jangan memang sengaja dikubur sama Allah biar kita nggak seperti Qarun. Qarun adalah simbol kesombongan duniawi. Tapi tahukah kamu, menurut tafsir Ibnu Katsir, hartanya bukan sekedar emas dan perhiasan. Beberapa teori mengatakan ia mungkin memiliki teknologi canggih untuk mengolah mineral atau bahkan alat konstruksi di luar zamannya. Namun semuanya lenyap dalam semalam, seperti gulungan karpet yang disapu bersih. Pada tahun 1990-an, para arkeolog menggali struktur bawah tanah di lembah Sinai. Tetapi yang mereka temukan hanyalah ruang kosong. Seperti sesuatu yang telah dihapus secara supernatural. Banget guys, punya teknologi canggih tapi malah menjadi ujian keimanan. Kalau harta Qarun ditemukan sekarang kira-kira bakal jadi rebutan siapa ya? Pemerintah atau kolektor rahasia? Pasti ada alasan kenapa Allah menghilangkannya. Supaya kita belajar bahwa sehebat apapun kekayaan dunia, nggak akan ada gunanya saat azab datang. Let's go to the next mystery. Surat Al-Fajr ayat 6 hingga 8 menyebut Iram Jatil Imad, kota megah dengan pilar-pilar tinggi, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri manapun. Sebagian arkeolog menyebutnya Atlantisnya padang pasir. Tapi anehnya tidak ada jejak pasti yang bisa membuktikan keberadaannya. Bahkan satelit imaging modern pun gagal mengungkap sisa-sisa kota legendaris ini. Kalian pasti pernah dengar kota Petra di Yordania kan? Wajah udah luar biasa, megah banget. Nah, Iram pakai N bukan Iran, katanya lebih besar daripada itu. Tapi kok bisa-bisanya hilang tanpa bekas? Tahu mungkin sekarang terkubur di bawah gurun Saudi, kayak kisah-kisah Indiana Jones? Iram bukan sekedar kota biasa. Kata Jatil Imad berarti pemilik pilar-pilar tinggi. Para ahli memperkirakan tiang-tiangnya bisa mencapai 30 meter. Sebuah manuskrip kuno dari Yaman bahkan pernah menyebut lokasinya di antara Rub al-Khali dan Hadramaut. Tapi anehnya ekspedisi pada tahun 2018 yang mencoba mencari kota Iram justru berhadapan dengan badai pasir misterius yang seolah menjaga kota ini agar tetap tersembunyi. Yang menarik, suku Badui setempat masih percaya kota Iram hanya akan terungkap saat manusia sudah siap menerima pelajaran dari kehancuran para pendahulu tentang kesombongan yang membuat mereka lenyap tanpa jejak. Bayangin aja kalau ada yang nawarin ekspedisi ke Iram, gue bakal auto daftar tanpa pikir panjang. Tapi kalau Google Earth aja nggak bisa mendeteksi, apakah kita berarti butuh peta kuno kayak Pirates of the Caribbean? Atau semua ini sebenarnya ujian dari Allah biar kita nggak kebanyakan sotoy? Apakah Iram benar-benar pernah ada? Dan jika iya, kenapa Allah menghilangkannya? Mungkin jawabannya ada di kisah berikutnya.
tentang tembok raksasa yang disebut bisa menyelamatkan dunia dari ancaman terbesar, namun kini hilang tanpa jejak. Disahkan dalam surat Al-Kahfi, Zulkarnain membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga untuk menahan Yajud dan Majud. Ilmuwan modern berspekulasi mungkin ini adalah tembok Cina, mungkin juga benteng di Derbent Pass, Rusia. Tapi kok nggak ada satupun yang benar-benar cocok dengan deskripsi di Al-Quran? Mungkinkah tembok ini masih tersembunyi atau sengaja dihilangkan dari sejarah? Coba bayangin tembok super besar yang katanya lebih kokoh dari tembok manapun di dunia yang masih ada sekarang, ini udah pasti jadi tempat wisata religi yang paling heboh dan paling viral. Kan pertanyaannya, ini tembok nih masih ada apa udah hancur? Soalnya kalau udah hancur, ini Ya'juj Ma'juj bisa keluar kapan aja dong. Sejarawan masih memperdebatkan siapa sebenarnya Zulkarnain. Beberapa percaya dia adalah Alexander the Great. Sebagian lagi menyebut Cyrus the Great dari Persia. Tapi yang menarik, teknik pembuatan temboknya menggunakan campuran besi dan tembaga cair. Sesuatu yang baru dipahami ilmuwan di abad modern. Tahun 2021, para peneliti di Kaukasus menemukan struktur logam misterius berusia 2.300 tahun. Apakah ini sisa dari tembok Zulkarnain atau hanya kebetulan? Kalau sampai temboknya ketemu, pasti bakal heboh kayak piramida Bosnia. Tapi gue malah jadi mikir loh, gimana orang-orang zaman dulu bisa melebur logam dengan skala yang segede itu? Jangan ada bantuan ekstra dari langit. Nah, ini yang bikin merinding. Quran kan selalu bilang kalau suatu saat tembok ini pasti akan roboh. Bisa jadi, mungkin saja, kalau sekarang nggak ada yang tahu itu tembok ada di mana, jangan-jangan emang sudah hancur. Kita lanjut ke misteri berikutnya. Gua misterius tempat 7 pemuda bisa tidur selama 300 tahun. Dalam surat Al-Kahfi diceritakan 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun dalam sebuah goa. Kisah ini bikin banyak arkeolog penasaran di mana lokasi sebenarnya. Dari Turki sampai Yordania ada beberapa goa yang diklaim sebagai tempat mereka. Tapi Al-Quran justru sengaja nggak menyebutkan lokasi pastinya. Kenapa? Mungkin biar kita lebih fokus sama maknanya, bukan tempatnya. Tapi serius deh, gua mereka yang asli tuh yang sebelah mana sih? Soalnya di Google Maps tuh ada 5 lokasi. Jangan-jangan ya, itu lokasi emang sengaja disamarkan buat jadi bahan perdebatan kita. Lumayan kan jadi ada bahan diskusi di media sosial. Tapi ada satu hal yang sering kelewat. Di kisah ini bukan cuma ada 7 pemuda, tetapi juga ada seekor anjing yang ikut tertidur. Nah, yang bikin menarik, tahun 2015 arkeolog nemuin fosil anjing purba di sebuah goa dekat Amman, Yordania. Kebetulan atau petunjuk? Gue tuh pernah baca komik yang ceritanya terinspirasi dari kisah ini. Jadi kepikiran kan, kalau mereka bangun di tahun 2025, gimana ya? Mungkin kaget kali ya, lihat TikTok, ada AI. Tapi yang paling penting, jangan cuma penasaran sama guanya, tapi pahami juga pesannya. Karena kadang menjauh dari dunia adalah bentuk perlindungan terbaik. Dari semua misteri ini ada satu tempat yang beneran bisa kita kunjungi, tapi jangan harap bisa selfie atau foto-foto di sana. Kenapa? Tonton sampai akhir. Di sebuah lembah sunyi, Nabi Musa mendengar suara Allah dari semak yang menyala. Sebuah momen ilahi yang diabadikan dalam Al-Quran surat Toha ayat 11 hingga 16. Sekarang tempat itu diyakini ada di wilayah Sinai, Mesir. Tapi anehnya nggak ada tanda khusus, nggak ada monumen, seolah alam sengaja menyembunyikan kesuciannya dari mata dunia. Hanya nih, udara di lembah tua itu beda. Ada yang bilang bisa ngerasain aura spiritual yang lebih kuat. Buat gue, ini bisa jadi cara alam ngasih kita
Hey, yang penting bukan tempatnya. Ini pelajaran dari Nabi Musa yang berani melawan Fir'aun. Akan tetapi, lembah tua bukan cuma saksi bisu. Beberapa riset geologi menyebut daerah ini punya medan magnet anomali, sesuatu yang jarang terjadi secara alami. Bahkan pada 2009, satelit NASA menangkap kilatan cahaya misterius di Sinai yang oleh warga sekitar disebut sebagai jejak cahaya ilahi. Tapi anehnya sampai sekarang tidak ada intuisi yang berani memastikan ini mukjizat atau sekedar fenomena alam biasa. Seolah tua tetap jadi ruang suci yang menolak diukur oleh sains. Seorang filosof Islam abad ke-12 Ibnu Tufail pernah menulis dalam kitab Hai bin Yaqzan, ketidakpastian geografi adalah ujian. Apakah kita akan sibuk berdebat soal lokasi atau mengambil pelajaran yang abadi? Dan kita tuh kayak detektif amatir, semuanya pengen dipelajarin. Pengen banget bongkar seluruh misteri di dunia ini. Bisa jadi beberapa hal memang dibiarkan tersembunyi biar kita tetap rendah hati kali ya. Misalkan Allah ngasih kita clue, di endingnya tetap aja kita harus bilang cuma Allah yang maha tahu. 5 tempat ini cuma secuil dari lautan misteri dalam Al-Quran. Setiap ayat bukan sekedar peta menuju lokasi, tetapi kompas menuju makna yang lebih dalam. Mungkin bukan soal di mana, tapi lebih ke apa yang bisa kita pelajari. Nabi pernah bilang, jangan bersusah payah mencari sesuatu yang tersembunyi, kecuali buat konten. Menurut kamu, tempat-tempat ini bakal terungkap di suatu hari nanti atau justru misterinya memang sekejar dibiarkan biar kita fokus ke hikmah? Komen di bawah. Jangan lupa share ke teman yang suka bahas-bahas kisah-kisah Al-Quran. Siapa tahu mereka punya teori lebih mind-blowing.